Tes tes. Oke, udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dengan NIM D400 230001 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan elektronika daya. Topik pertama. Yang pertama ada dioda dan SCR. Dioda adalah komponen semikonduktor yang bisa berfungsi sebagai saklar otomatis. Dua terminal dioda adalah anoda dan katoda. Ketika terminal positif catur daya dihubungkan ke terminal anoda dan terminal negatif catur daya ke terminal katoda dioda, maka dioda dikatakan memiliki bias maju dan memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Di sisi lain, ketika dihubungan terbalik, yakni ketika terminal positif dihubungkan ke katoda dan terminal negatif ke anoda, maka dioda akan menjadi bias mundur dan menghalangi arus melewatinya. Sehingga bisa dikatakan dioda ini untuk membuat satu jalur melewatinya dan melarang jalur berlawanan melewatinya. Seperti kalau di lalu lintas kayak jalur satu arah, tidak boleh ada yang lawan arah. Seperti itu dengan dua tipe, yakni anoda dan katoda. Kemudian ada SCR. SCR salah satu jenis dari thyristor dan merupakan dari keluarga power semikonduktor. Dapat dioperasikan dalam bentuk saklar bistable, beroperasi dari keadaan non-conducting menuju conducting. Thyristor hanya memiliki kemampuan turn on atau enggak menyala saja dan tidak memiliki kemampuan turn off. Jadi thyristor ini mirip kayak transistor, cuma bedanya di thyristor ini dia seperti dioda, dia menghalangi arus yang menuju dari terminal K atau enggak yang berlawanan, sehingga tidak terjadi arus yang balik melewatinya. Sehingga ini bisa dikatakan lebih baik karena kita bisa mengatur seberapa besar sih yang bisa melewati jalur anodanya gitu, jalur yang bisa melewatinya. Terus ada MOSFET dan IGBT. MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor dan IGBT Insulet Gap Bipolar Transistor adalah dua jenis transistor daya yang sering digunakan sebagai saklar elektronik dalam berbagai aplikasi. Perbedaan utama keduanya terletak pada struktur dan karakteristik kerja. MOSFET hanya menggunakan pembawa muatan mayoritas elektron, sehingga mampu bekerja dengan sangat cepat dan efisien pada frekuensi tinggi, terutama pada tegangan rendah hingga menengah, umumnya di bawah 250 volt. Sebaliknya, IGBT merupakan gabungan antara teknologi MOSFET dan BJT, Bipolar Junction Transistor, sehingga dapat menangani tegangan dan arus yang jauh lebih besar, tetapi dengan kecepatan switching yang lebih lambat. MOSFET lebih cocok digunakan dalam aplikasi seperti driver motor kecil, LED, dan konverter daya kecil. Sedangkan IGBT lebih ideal untuk sistem tegangan tinggi seperti inverter motor industri, UPS, dan mesin las. Pemilihan antara MOSFET dan IGBT tergantung pada kebutuhan spesifik, terutama berkaitan dengan tegangan, arus, dan frekuensi kerja dari sistem yang akan dikendalikan.
Pembelian. Untuk pembelian di sini saya menyarankan melalui website, yakni www.infineon.com. Di sini pada website ini kita bisa membeli komponen-komponen yang elektronika yang kecil atau enggak yang lengkap lah. Di sini dari komponen elektronika semuanya itu ada, dari ukuran terkecil hingga ukuran terbesar pun di sini lengkap untuk di website ini. Dengan harga yang lebih murah, maksudnya lebih terjangkau dan bisa beli banyak dan harga murah. Ini cocok untuk website ini. Oh, dan website ini juga terpercaya sehingga pembelian di sini menjamin kualitasnya. Kemudian rangkaian AC to DC. Rangkaian AC to DC berperan untuk mengkonversi tegangan AC fixed voltage atau enggak tegangan yang belum stabil menjadi DC fixed voltage, tegangan DC, mengubah dari AC dan menjadi DC yang sama-sama masih tidak stabil dengan memanfaatkan controller rectifier yang dibuat dari jembatan dioda. Rectifier ini terdapat dua jenis, yakni untuk setengah gelombang dan satu gelombang penuh sinusoida. Dapat dilihat pada samping kanan, gambar samping kanan ini rangkaiannya. Yang pertama ada center touch transformer, yakni menggunakan center tengah transformator atau enggak jet trafo juga bisa CT. Yang kedua dengan cara bridge rectifier, ini menggunakan 4 dioda. Ini mengubah satu gelombang penuh sinusoida dari AC menjadi DC. Atau enggak kita bisa lebih gampangnya, kita bisa pakai ungkapan dari pembangkit tenaga angin. Kan putarannya itu enggak stabil karena mengandalkan gaya gerak dorong dari angin. Dan angin itu enggak selalu ada, bisa kencang, bisa pelan. Jadi kecepatannya itu tidak stabil. Perputaran tidak stabil ini dari AC kita ubah menjadi DC, tetapi masih belum stabil juga. Itu disebut namanya rectifier, mengubah tegangan AC yang belum stabil menjadi DC yang belum stabil. Kemudian lanjut. Kemudian rangkaian DC to DC. Rangkaian DC to DC berperan untuk mengkonversi tegangan DC fixed voltage, tegangan DC yang belum stabil, menjadi tegangan DC variable voltage, menjadi tegangan DC yang stabil. Fungsi rangkaian ini mirip dengan transformator, yaitu bisa menaikkan step up atau enggak bisa menurunkan step down DC. Step down dengan DC, DC to DC ini disebut converter. Bisa dilihat pada gambar samping kanan. Ini hasil gelombang pada buku elektronika daya dengan input DC dengan terus menghasilkan output DC dengan tegangan yang lebih stabil. Kenapa tadi nggak AC langsung DC stabil itu karena susah menstabilkannya, sehingga harus diubah ke DC yang unstable terlebih dahulu, kemudian baru diubah ke DC yang lebih stabil sehingga tegangannya ini lebih konstan. Misal dari yang nggak stabil 230, 2 sampai 250 itu nggak stabil, naik turun menjadi DC yang stabil misal 220 atau enggak 225 atau enggak 230, itu stabil, tetap segitu-gitu terus. Terus lanjut rangkaian AC to AC. Rangkaian Rangkaian DC to AC berperan untuk mengkonversi tegangan DC variabel voltage stabil menjadi AC variabel stabil. Ini harusnya AC, saya ubah-ubah. Inverter akan menarik arus sumber DC hanya saat inverter terhubung dengan beban. Nah, jadi ini dapat dilihat pada rangkaiannya ini. Kurang jelas ya, mohon maaf. Jadi saya akan menjelaskan yang gambar samping kanan. Jadi
dari tegangan DC yang udah diubah jadi lebih stabil, misal 230 lebih stabil, kemudian dihubungkan dengan inverter yang mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC, sehingga bisa dipakai ke pemakaian rumah seperti nyalain lampu, TV, mesin cuci, motor listrik, dan lain-lain. Dari DC stabil mengubah menjadi AC stabil. Untuk pemakaiannya sendiri, inverter ini akan bekerja jika terhubung oleh beban. Nah, jadi kalau nggak terhubung dengan beban, inverter itu akan kondisi mati atau enggak tidak bekerja. Ketika dihubungkan dengan beban, dia akan mengubah dari DC dan AC menjadi stabil, baru mengalirkannya. Nah, kenapa nggak diubah dari AC nggak stabil menjadi AC stabil secara langsung? Itu karena tidak bisa, karena susah. Kalaupun ada, itu ya tetap komponennya harus diubah ke DC nggak stabil, terus diubah jadi stabil dulu, baru ke AC stabil, baru bisa dipakai lebih efisien, lebih hemat energi, terus lebih juga memperpanjang umur peralatan elektronik karena tidak terjadi lonjakan arus yang tidak stabil. Kemudian lanjut ada AC to AC. Untuk mengubah tegangan AC 50 Hz tersebut, biasanya kita menggunakan suatu rangkaian elektronika daya khusus, konverter AC to AC. Konverter ini yang paling dikenal adalah silicon converter yang mampu menurunkan frekuensi sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Jadi fungsinya ini itu hanya menurunkan atau enggak menaikkan frekuensi yang kita inginkan. Misal dari 100 Hz kita ubah jadi 50 Hz menggunakan silicon converter. Kemudian untuk aplikasinya, rectifier ini bisa diaplikasikan pada seperti adaptor cacesan elektronik bisa. Jadi dia mengubah tegangan AC menjadi DC DC. Terus lanjut ada converter sebagai push converter. Ini bisa digunakan sebagai step. Kalau dipakai gambar ini saya gunakan step up ya. Jadi dia menaikkan tegangan dari 5 volt DC menjadi maksimal 20 volt DC. Kemudian ada inverter sebagai adaptor. Ini berfungsi untuk pemakaian baterai rumah bisa. Kalau pakai baterai surya, terus mau pakai baterainya, kita pakai inverter untuk mengubah baterai tersebut, atau bisa juga dari baterai aki jadi listrik AC yang bisa dipakai di rumah. Kemudian ada silicon converter sebagai penurun frekuensi. Kalau ini jujur dari saya kurang tahu, tapi ini sepertinya pemakaian untuk 3 fasa sehingga menurunkan frekuensi yang awalnya besar menjadi lebih kecil. Ini udah jelasin tadi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun salah dalam menerangkan presentasi pada kali ini, bisa banget di komentar atau di kritik. Saya sangat terbuka. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata yang disengaja ataupun nggak disengaja, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.